Bacaan Al-Quran itu nadanya banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang sering dengar Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais baca Al-Quran, itu namanya langgam nahawan, itu namanya langgam ros. Langgam ros itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya langgam ros. Langgam apa Bapak Ibu? Dudu ros, tukang rumbah dudu. Namanya langgam ros. Ini orang-orang Indramayu biasanya banyak langgam, banyak hafal lagu. Jangan salah, lagu bacaan Al-Quran juga paling tidak kita harus mengerti, kita harus tahu. Selanjutnya ada langgam apa lagi Ustadz? Ada lagi namanya langgam nahawan. Langgam nahawan ini yang sering disetel di masjid-masjid biasanya. Kalau misalnya sore, kalau misalnya mau masuk waktu maghrib. Bagaimana langgamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya langgam nahawan. Langgam apa Bapak Ibu? Langgam nahawan. Ada lagi Ustaz? Oh banyak. Langgam apa lagi? Ada namanya langgam jiharka. Langgam jiharka ini yang konon menurut ulama ahli qiraah, langgam yang sering digunakan oleh Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Bagaimana langgamnya? Bagaimana nadanya? Bagaimana lagunya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya langgam jiharkah. Langgam apa Bapak Ibu? Jiharka. Anak saya bisa nanti nyontohin di sini. Apa Ki? Maju sini. Maju. Baca surah Asy-Syams. Nah, ini anak saya nih, baca Qur'annya pintar. Maju. Sini pintar. Pintar belajar, berani. Nah, ini anak saya nih. Madep ke sana anak soleh, generasi penerus. Ya. Anaknya Pak Lebe Ahmad Sofani punya anak saya, alhamdulillah ya, walaupun setitik-setitik yang ngerti agama. Saya punya anak. Nah ini apa Ki? Nah, insya Allah jadi generasi penerus berikutnya yang akan mewarisi ilmu agama dari neneknya, dari kakeknya juga. Baca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams pakai langgam jiharga. Pinter, tarik nafas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Makanya syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang sampai sekarang ini masih terus bergelut dengan Al-Quran, terus rajin tadarus Al-Quran, terlebih lagi punya anak keturunan, anak cucu yang pandai baca Al-Quran. Walaupun orang tuanya nggak bisa baca Quran, walaupun orang tuanya tidak fasih baca Al-Quran, bahkan ada orang tuanya yang cuma golongan Gatot Kaca. Apa Gatot Kaca Pak Ustad? Matanya melotot tapi orang bisa. Kira-kira ada nggak di sini yang kayak gitu? Mana orangnya? Dikasih Quran nyureng beli dibaca-baca. Kirain saking kekecilan Qurannya, ganti Quran yang gede, Bu, ganti Quran yang gede, Bu. Diganti Quran yang gede tetap nyureng beli dibaca-baca. Dikasih kacamata, Bu, ini pakai kacamata supaya jelas tulisannya. Barangkali nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan, kabur tulisannya. Dikasih kacamata masih nyureng be. Bu, nang apa beli dibaca-baca lo? Tulisannya kurang gede, tak kacamatanya beli bener. Bukan tulisannya kurang gede, bukan kacamatanya nggak bener, Pak. Kenapa? Isune beli bisa. Anak nih kan sing kaya mengkonon. Endi wonge? Ya Allah. Pirang-pirang. Wah, kelas berat maning wae. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, paling tidak walaupun kita tidak pandai baca Al-Quran sebagai orang tua, paling tidak kita harus mempunyai cita-cita anak kita, cucu kita, generasi penerus kita ada yang menjadi ahli Al-Quran. Senang atau tidak, Bu, kalau misalnya ada anak kita, cucu kita pandai baca Quran? Bahagia atau tidak? Bahagia, pasti senang juga. Makanya ketika Bapak Ibu punya anak masih kecil, punya cucu masih kecil, masih banyak kesempatan masukkan dia ke TPQ, ke TPA, ke madrasah, ngaji sama ustadz, ngaji sama kiai.
Agar apa? Agar mereka dibimbing bacaan Al-Qur'annya, agar mereka dibimbing agar kemudian pandai membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus punya peduli dengan Al-Qur'an. Ini kadangkala ada orang-orang yang anaknya begitu dipedulikan pelajaran ilmu lain, pelajaran ilmu matematika sampai les, pelajaran bahasa Inggris sampai les, pelajaran bahasa Indonesia sampai les, pelajaran komputer sampai les. Giliran ngaji Al-Qur'an, anak belum bisa baca Al-Qur'an, diumbar bae. Ora iya ora embu. Sekalipun kemudian ini anaknya dimasukkan ke TPQ, diajar ngaji sama kiai sama ustad, kongkon bayaran bae udubillah angeleh. Kalau belajar bahasa Inggris ada bayarnya. Kalau di Cirebon itu belajar bahasa Inggris sampai 19 juta biayanya. Belajar matematika 15 juta. Begitupun yang lain, ada les taekwondo, les pencak silat, les boxing dan lain sebagainya. Giliran ngaji kongkon bayaran angel. Pak Ustadz, ada ngaji kan kudu ikhlas ora Pak Ustadz. Ya ikhlas sih ikhlas. Tapi ada adab kita sebagai orang tua, akhlak kita. Kita harus peduli kepada guru ngaji, peduli kepada ustadz, kepada para kiai yang mereka sudah dengan ikhlas lillahi ta'ala meluangkan waktunya untuk membimbing putra-putri kita agar bisa membaca Al-Qur'an. Makanya dulu pernah ada cerita, ada guru ngaji santrinya banyak tapi nggak ada yang bayar-bayaran. Guru ngaji santrinya banyak nggak ada yang bayaran. Pas zaman dulu kalau ngaji itu lampunya belum ada lampu, pakainya pakai cempor. Ngerti cempor? Pakai damar. Kalau damar itu pakai minyak. Karena belum ada yang bayar-bayaran, ini minyaknya mau habis. Minyaknya mau habis, belum bisa beli minyak karena nggak ada duitnya. Akhirnya guru ngaji ini ngirim surat kepada wali murid, ngirim surat kepada wali santri. Suratnya apa? Suratnya intesi kongkon pada bayaran. Tulisannya pakai bahasa Arab, huruf hijaiyah. Apa tulisannya? Ba fathah ba, ya fathah ya, ro bayaro, bayaro. Kongkon pada bayar. Nok nekaken nok ning bapak nira nok ning mbok ira nok nekaken suratnya dikasihkan ke ibunya ke bapaknya. Pak anak surat sing Pak Ustad. Pas dibaca bayaro, wah ditagih kongkon bayaran. Akhirnya ini wali murid wali santri nggak mau kalah ngirim surat balesan ke ustadznya pakai huruf hijaiyah lagi, kali pakai bahasa Arab lagi. Apa tulisannya? Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Kongkon sabar guru ngaji. Ya Allah. Ya sabar sih sabar, tapi lamunan damare pengen mati gara-gara laka minyak kayak gara-gara beli anak duit priwe maning. Kongkon sabar, dibaca sama kiai sama ustadznya beli bener kini wali murid ki. Kongkon bayaran malah ngongkon isun sabar. Bales maning surat balasan aja kalah Pak Ustadz Pak Kiai. Bales maning tulisan balasan surat balasane nganggo huruf hijaiyah maning. Apa tulisannya? Badu mahbu ba fathah ba ro fathah ro bubaro. Terus bubar wae ngon bayaran pada angel. Aneh. Suruh bayaran guru ngaji, bayaran syahriah, bayaran bulanan pada angel. Alasannya langka duite. Lamun kongkon tuku kuota sih pada kuat. Lamun tuku handphone pada apa bagus? Bagus. Bayaran ngaji sebulan cuma 10.000, 20.000 langka duite Pak Ustad. Kalau buat beli kuota handphone 50.000 kuat. Munggo rong dina telung dina. Tapi ini kok cuma buat bayaran syahriah itu pun cuma 10.000, 20.000 pada angeleudubillah. Kira-kira di sini ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Ya Allah, nggak. Insya Allah wong kana-kana.
Wong kene si dermawan kabeh, alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi langgam bacaan Al-Quran ada banyak. Tadi yang dibacakan oleh Ananda Fakih itu namanya langgam bacaan jiharkah. Bacaan apa Bapak Ibu? Jiharkah. Ada lagi langgam lokal. Ternyata langgam lokal, langgame wong Dermayu, langgame wong Cirebon. Langgam lokal priwe Pak Ustad, nada lokal, nada Kempekan, Palimanan, Cirebon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langgam Kempekan. Langgam lokal. Jadi ternyata kita juga punya langgam lokal. Bahkan masing-masing daerah ada ciri khasnya. Ciri khas Kempekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kayak mengkonon Pak Ustadz langgam. Ya memang kayak mengkonon. Boleh tak Pak Ustadz? Boleh. Yang penting makharijul hurufnya pas, yang penting panjang pendeknya pas, yang penting tajwidnya pas. Apapun langgamnya diperbolehkan. Ada lagi langgam kiroati. Langgam kiroati 4 jilid, langgam kiroati 6 jilid. Yang 4 jilid bagaimana langgamnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini seringnya dipakai sama anak-anak yang baru belajar baca Al-Quran. Ada langgam qiraati 6 jilid. Bagaimana langgamnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana maning langgame golongan wong Karang Sambung. Langgam lokal. Jadi bukan hanya Irak, bukan hanya Turki, bukan hanya Arab, bukan hanya Kempekan, bukan hanya Kiroati Semarang. Ada langgam khas Karang Sambung. Bu, penasaran boten kelawan langgam Karang Sambung? Penasaran? Mau dicontohkan? Siap. Gimana langgamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kun langgam bebong di Bapak Ibu. Dua langgam dewek ya. Ustaz yang bagus yang mana terserah. Yang penting bacaannya pas. Yang penting makharijul hurufnya pas. Yang penting tajwidnya bener. Yang penting panjang pendeknya juga bener. Mau pakai langgam nahawan, mau pakai langgam ros, mau pakai langgam jiharka, mau pakai langgam karang sambungan, yang penting bacaannya pas. Walaupun bismillahirrahmanirrahim oleh. Yang penting gak tanafus. Tanafus itu ngambil nafas. Ngambil nafas ketika baca Quran itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Satu nafas. Ketika kita baca ayat Al-Quran, satu kalimat satu nafas. Satu ayat satu nafas. Kalau nggak kuaf di waqaf wasol. Ada tandanya qaf lam ya, namanya waqaf aula. Lebih baik berhenti. Walaupun nafas kita panjang, akan tetapi sebaiknya berhenti. Ada tanda sod lamnya, namanya wasol aula. Kita bisa berhenti, akan tetapi lebih baik dilanjutkan.